Ya. Anak Tuhan Mengatakan Yesus. mengatakan anak Pak Jokowi padahal bukan anak Pak Jokowi itu bohong atau jujur? Enggak, Kak. Karena orang Kristen itu memanggil Bapa kepada Tuhan. Iya, kamu kan mengaku anaknya Yesus. Pertanyaannya, kamu anaknya Yesus secara jujur atau secara bohong? Ya secara jujur, secara keimanan. Berarti kamu benar-benar anak Yesus. Menurut iman saya iya. Bahkan kalian tidak ada empati kalian kepada Yesus. Merasa superior ini nih. Inilah yang telah mengatakan bahwa kalian itu NPD. Merasa superior. Mengaku anak Tuhan itu merasa superior. Iri aja sama orang kami mayoritas. Tuh kalian. Itulah ciri-ciri orang narcissistic personality disorder yang bisa cenderung menjadi psikopat. Gitu loh, Dek. Cuma bagusnya lagi, Kak, dipahami terlebih dalam lagi, Kak. Biar Saya itu tidak belajar, salah, Dekku. biar tidak Gini salah ya, Dek, paham. ya. Saya Gitu. tahu menurut Yesus yang disebut dengan anak-anak Allah itu istilah bagi mereka yang membawa damai. Kamu membuktikan Tuhanmu masih hidup sampai sekarang. Bisa? Pernah bertemu dengan dia nggak lagi hidup? Ada gunanya nggak dia hidup? Tetapi kan ada dalilnya, kan? Iya, saya tanya, dalil di kitabmu itu kan dalil yang ditulis oleh orang yang tidak diketahui siapa. Saya tanya sama kamu, pernah nggak kamu bisa membuktikan secara rasio Tuhanmu itu hidup? Kenapa? Buat apa mengklaim Tuhan hidup tapi Tuhan itu tidak ada gunanya? Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Mereka, lu tuh di ini kalimat mereka kali, di apa namanya, di halo Daki. Anak Tuhan atau anak orang? Anak Tuhan, atau ya. anak Tuhan Yesus. Mengatakan anak Pak Jokowi padahal bukan anak Pak Jokowi itu bohong atau jujur? Enggak, Kak. Karena orang Kristen itu memanggil Bapa kepada Tuhan. Iya, kamu kan mengaku anaknya Yesus. Pertanyaannya, kamu anaknya Yesus secara jujur atau secara bohong? Ya secara jujur, secara keimanan. Berarti kamu benar-benar anak Yesus. Menurut iman saya iya. Ya, dan itu betul-betul kamu hasil hubungan biologis Yesus dengan perempuan baru lahir kamu gitu. Bukan maksud seperti itu pemahamannya. Oh, gimana tuh? Berarti bukan kejujuran dong. Itulah. Kadang-kadang kita Ya, bilanglah anak angkat, anak kandung atau anak buangan atau anak apa? Yesus itu kan nggak punya anak, Dek. Yesus itu kan nggak kawin. Kok bisa dia punya Iya anak? benar. Nah, kamu anak apanya? Anak angkat, anak pungut, atau anak kandung? Atau anak haram? Beginilah. Kalau misalnya aku manggil
ibu kepada kakak, apakah memang benar-benar akulah anak ibu? Begitu Tidak, ceritanya. karena istilah ibu itu merujuk kepada misalkannya nih, ibu-ibu, saya memang Ah. ibu-ibu, kamu anak-anak. Nah, justru Kamu oleh anak-anak karena nggak? itu perkataan seperti itu, Ya Kak. kalau saya kan memang ibu-ibu. Nah sekarang saya tanya, kamu anak-anak nggak? Ya kan kita di mata Tuhan ini kan sebagai anak. Kamu di mata Tuhan sebagai anak. Artinya Tuhan menganggap kamu sebagai anaknya gitu. Benar, Coba benar. tunjukin dalilnya itu mana. Kalau masalah dalilnya, Oke. Sini coba saya ingin tanyakan ngomong itu, Pak. dulu, kamu dengarkan, kamu renungkan, kamu pikirkan. Terserah kamu mau terima atau tidak itu enggak urusan, tapi saya ingin menyampaikan. Mengaku anak Tuhan sebenarnya itu adalah diksi dusta yang sangat luar biasa, bohong besar. Kenapa? Karena Tuhan tidak punya anak. Lalu mengaku-ngaku menjadi anak Tuhan itu implikasinya sangat luar biasa, membuat orang bisa menjadi NPD. Sama seperti ini. Kamu bukan anak Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya power, sorry lah, bukan Pak Prabowo lah. Pak Prabowo itu kan presiden. Maka ada orang-orang yang menggunakan nama Pak Presiden untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Dia bilang gini, aku ini anaknya presiden loh, padahal dia bukan anak presiden. Nah, sifat seperti ini sifat yang dialami oleh orang-orang NPD. Ya. Nih ya, saya tunjukkan sama kamu ya. Itu bukan anak Tuhan, ngaku Tuhan, ngaku anak Tuhan. Sementara Tuhanmu tidak mengaku Tuhan, kau Tuhan kan. Sementara kau bukan anak Tuhan, ngaku Tuhan. Kenapa agama kok dipenuhi dengan kedustaan, adikku? Maka tidak mungkin ini disebut dengan keyakinan yang benar. Gitu. Ya. Silakan direnungkan saja. Silakan kalau kamu merasa bahwa saya salah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu anak kandung Yesus atau bukan? Bukan. Kalau Bukan kamu sama masalah- seperti saya, bukan gimana, dengan gimana? masalahnya anak kandung atau nih, Apaan? ini contoh nih, NPD ya. Kamu tahu nggak, dengan kamu mengaku anak Yesus seolah-olah kamu berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Ya, karena kamu ngaku-ngaku di sini. Ya, kamu lihat nih, ini dari Alodok. Narcissistic Personality Disorder. Kenali gejala dan cara menghadapinya. Ini gejalanya nih, ciri-cirinya nih. Pertama, merasa berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Bagaimana ciri-ciri orang yang sedang mengambil hak istimewanya? Ngaku-ngaku anak Tuhan. Selalu haus akan pujian. Kalau kamu ngaku anak Tuhan, seolah-olah kamu berharap kami memuji kamu karena kamu anak Tuhan. Kamu mengklaim dirimu anak Tuhan. Menolak dikritik, selalu merasa benar dan suka mencari perhatian. Ini nih, bersikap manipulatif. Bukan anak Tuhan, ngakunya Tuhan. Itu manipulatif namanya. Suka memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain. Kamu eksploitasi Yesus di sini. Kakak Tidak harus- memiliki teman yang terjalin lama. Kalian itu orang yang suka bertengkar. Contoh Agatha, Edwin, semua apologet kalian tidak ada yang lama persahabatannya. Terlihat sangat percaya diri dan dominan. Nih kalian nih, merasa anak Tuhan, percaya diri kali kalian. Nggak ada empati kalian kepada orang lain. Bahkan kalian nggak ada empati kalian kepada Yesus. Merasa superior ini nih. Inilah yang telah mengatakan bahwa kalian itu NPD, merasa superior. Mengaku anak Tuhan itu merasa superior. Iri aja sama orang kami mayoritas. Tuh kalian. Itulah ciri-ciri orang narcissistic personality disorder yang bisa cenderung menjadi psikopat. Gitu loh, Dek. Cuma bagusnya lagi Kak, dipahami terlebih dalam lagi, Kak. Biar Saya itu tidak belajar, salah- Dekku. biar tidak Gini salah ya, Dek, paham. ya. Saya Gitu. tahu menurut Yesus yang disebut dengan anak-anak Allah itu istilah bagi mereka yang membawa damai. Satu. Dan anak-anak Allah itu adalah orang yang mengikuti Yesus, hidup di dalam Tuhan. bukan mesti kita memanggil Bapak kepada Tuhan. Tuhan itu kawin, bukan. Ya masalahnya Bukan Tuhanmu seperti bapak. itu. Nggak gini loh. Kalau kamu bicara kepada laki-laki manusia yang punya gender bapak-bapak itu masih normal. Kenapa? Karena memang dia bapak-bapak. Kamu panggil bapak tua yang bukan bapak kamu. Pak, bapak kemana? Sesuai. Karena dia bapak-bapak. Nah pertanyaanku, Tuhanmu bapak-bapak nggak? Hanya orang Kristen lah yang dekat kepada Allah. Karena Ini orang NPD. Kristen memang Inilah memanggil NPD. Bapak. Hanya orang Kristen lah yang dekat kepada Allah karena kami memanggil Bapak. Kalian itu bukan dekat kepada Tuhan tapi merasa dekat. Kalian itu merasa dekat, mengaku dekat. Bukan Tuhan yang mengatakan kalian dekat dengannya, tapi kalian yang ngaku-ngaku dekat. Inilah aku bilang kalian NPD. Dan kamilah orang Kristen ini yang sudah ditebus oleh dosa.
Makanya tambah lagi NPD, ngaku-ngaku anak Tuhan, ngaku-ngaku ditebus pula dari perbuatan jahat kau. Kau yang berbuat jahat, orang yang lain yang kau bilang menebus. Ini aku bilang Enggak, kalian gini, NPD. Bentar dulu, bentar. Ini teman-teman terbukti ya. Terbukti kan teman-teman nubuatanku kan? Aku bilang apa? Mereka ini NPD. Pertama, mereka mengatakan kami itu paling dekat dengan Tuhan karena kami panggil Bapak. Yang ngerasa dekat mereka, bukan Tuhan yang mengatakan dekat dengan mereka. Yang kedua, kami sudah ditebus sama Tuhan. Sejak kapan Yesus mengatakan kalau Kristen ditebus Yesus? Tunjukkan dalilnya. Memang kalian itu NPD. Itu kenapa Hitler itu menghabisi 6 juta jiwa Yahudi karena merasa superior. Itu kenapa terjadi rasis. Kenapa ada doktrin interkaitera, doktrin dum diversas, kolonialisme, asimilasi paksa. Karena kalian merasa lebih superior. Ini kenapa ada supremasi kulit putih karena Tuhan kulitnya warna putih. Inilah kenapa banyak oten di dunia ini menghancurkan dan merusak peradaban karena mereka NPD. Halusinasi NPD. Wallahi, kalian NPD, ngaku anak Tuhan, ngaku ditebus. Jadi ketika kalian bicara, kalian merasa superior. Kami hebat dipilih Tuhan. Karena kalian didoktrin begitu. Kepercayaan diri kalian tuh dibangun dengan catatan kalian diajarkan, tenang kau, pokoknya kau sudah dipilih, kau sudah diurapi Roh Kudus. Ini kenapa kalian kubilang menghayal. Ini kenapa kalian ketika kami buka kenyataan, kalian kejang tantrum di hadapan kami. Ini contohnya si Daki ini. Anak orang ngaku anak Tuhan. Dia yang berbuat dosa, dia yang masuk neraka, dia yang ngaku pula ditebus. Kenapa? Kenapa begini? Karena mereka tidak siap dengan kelakuan busuknya dan bertanggung jawab. Beda kita. Umat Islam diajarkan untuk bertanggung jawab dengan dosamu. Kau yang berbuat dosa, kau yang tanggung kafaratmu. Kita diajarkan untuk di-trigger berbuat baik. Kalau kalian tidak beramal soleh, no, tidak ada surga bagi kalian. Kalian munafik. Tapi mereka percaya darah Yesus masuk surga. Yang penting kau percaya dibaptis dalam nama Yesus. Inilah NPDers. Terbukti perkataan Bunda Gembala kalian ini yang manis ini. Itu kalau manis itu memang aksioma ya. Karena itu kan selera ya. Bukan seperti itu ya. pemahamannya, Kak. Apa? Pemahamannya begini. Gimana? Karena manusia di dunia ini sudah berbuat dosa pasti akan binasa, Kak. So, aku tanya dulu, berbuat dosa itu tidak ada yang definisinya akan apa? selamat. Tanya dulu samamu dulu. Berbuat dosa itu definisinya apa? Melakukan perbuatan dosa, sepakat nggak? Ya justru oleh karena itulah besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Kalau ngomong tuh mbok yang anak-anak yang nyambung, apa yang diomongkan itu yang ya orang-orang yang ditanggapi. percaya kepadanya tidak binasa Inilah NPD ini. kekal. Kami nggak minta penjelasanmu itu, Dek. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan berbuat dosa? Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Berbuat dosa artinya apa coba? Ya berbuat dosa itu melakukan kejahatan, misalnya Nah, membenci. Kan itu dosa. Anak bayi yang tidak dibaptis oleh nama Yesus berbuat dosa atau tidak? Sebelum dibaptis dia masih belum lahir baru. Berbuat dosa nggak dia? Ya berbuat dosa sesudah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah kalian ku bilang, anak kecil pun yang nggak tahu apa-apa kalian bilang berbuat dosa kalau nggak dibaptis dalam nama Tuhan kalian. Ini ku bilang kalian itu adalah orang yang akan rela membunuh anak kecil karena kalian menganggap anak kecil yang nggak tahu apa-apa berbuat dosa karena tidak dibaptis dalam nama Yesus. Inilah kalian ku bilang, kalian berpotensi membunuh anak-anak. Wallah. Makanya ada 796 ditemukan anak kecil di septic tank di bawah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik karena hasil anak haram. Nih datanya. Ini terjadi secara sejarah dan tidak menutup kemungkinan ini akan terulang kembali. Kenapa? Kalian NPD. NPD. Nih kubuktikan secara sejarah kelakuan kalian NPD. Nih. Anak kecil kalian bilang berdosa padahal dia nggak tahu apa-apa. Gara-gara anak kecil itu tidak dibaptis dalam nama Tuhan kalian. Inilah kalian ini rasis. Enggak. Kalian memilah dari umur, memilah dari gender, memilah dari etnis. Nih ya, ini dari The Merdeka Times. 796 mayat bayi ditemukan dalam tangki septic tank di rumah penjagaan rahib di airline. Kalian tahu kenapa anak-anak ini dibunuh? Karena dia hasil dari perbuatan haram. Kenapa? Gara-gara ada ajarannya dalam kitab perjanjian lama di mana Daud yang berbuat zina, anaknya yang ditulahi Tuhan selama seminggu.
Otomatis mindset kalian itu menganggap anak hasil zina itu anak yang boleh dibunuh. Anak yang dihasilkan Daud dari hasil perzinahannya itu dihabisi Tuhan dalam seminggu. Makanya terjadi pembunuhan begini nih hal yang mudah bagi kalian. Karena kalian dalam secara doktrin percaya anak kecil itu yang tidak dibaptis dalam nama Yesus itu berbuat kejahatan. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Kau yang bilang tadi terbukti kan doktrin itu membuat orang jadi biadab. Betul-betul luar biasa. Doktrin agama, kitab suci bisa membuat orang jadi biadab. Membunuh tidak boleh itu, Kak, membunuh. Saya tanya, kalau anak kecil yang tidak dibaptis dalam nama Yesus, kalau dia mati, masuk neraka atau masuk surga? Dibaptis maksudnya semananya ini? Kalau ada anak kecil lahir dari rahim seorang wanita Islam, wanita Hindu, dan anak kecil itu mati tapi tidak pernah dibaptis dalam nama Yesus, masuk surga atau masuk neraka? Enggak, beda kalau anak kecil penyerahan. Saya tanya lagi sekali lagi, dengarkan pertanyaan baik-baik, jangan kau putar-putar pertanyaanku jelas. Ada anak bayi lahir dari rahim seorang wanita non-Kristen, kemudian dia mati sebelum dibaptis dalam nama Yesus. Anak ini matinya masuk neraka atau masuk surga? Ya, bergantung perbuatan orang tuanya. Saya tanya sekali lagi, ada anak yang dilahirkan oleh orang Islam. Anak ini mati belum dibaptis dalam nama Yesus, matinya masuk surga atau masuk neraka? Ya, itu urusan Tuhan itu membahasnya itu. Tak mampu menjawab. Padahal tadi sudah kau jawab, tergantung perbuatan orang tuanya. Jadi kalau dia anak orang Islam masuk neraka. Inilah kelakuan kalian, makanya anak kecil wajib kalian bantai. Dalilnya ada, Yesaya pasal 21 nomor 14 atau sebaliknya. Coba kalian lihat. Dirikanlah tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyang mereka. Ini dalil yang kau bawa. Ini dalil yang kau imani. Makanya aku bilang, bahaya kitab kalian itu dibaca dan dipahami oleh orang seperti kau. Bisa menjadi psikopat kau, dek. Nanti kalau ada anak kecil yang mati, kau biarkan itu anak si zina itu. Itu terjadi, 796 mayat anak kecil di air lain ditemukan dalam septic tank. Bayangkan, anak ini dibuang di septic tank. Itu Bayangkan, perbuatan anak-anak teos yang percaya bahwa anak hasil zina itu boleh ditulah Tuhan selama seminggu. Dalilnya ada dalam kitabmu 2 Samuel, 1 Samuel pasal 12. Ngeri, guys. Coba dibaca, Kak. Nah, ini nih. Duh. Ini yang ku gembar-gemborkan ini supaya kita semua hati-hati dari kerusakan peradaban, bukan untuk membenci mereka, guys. Bukan. Ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Kamu baca di ayat ke-15. Silakan kamu baca. Nih ya, saya tunjukkan sama kamu. Saya bacakan ya. Ya. Bacakan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Dan anak ini mati. Karena anak ini selama seminggu ditulahi. Ini dalil. Lalu Daud memohon kepada Theos oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring. Padahal Daud sudah berdoa untuk anak ini, tapi anak itu tetap dimatikan Tuhan. Sudah berdoa pun Daud, anak itu tetap dibunuh oleh Tuhan. Bayangkan loh. Ini loh, luar biasa. Ini data di kitab kalian, bro. Ya itu kan hak Tuhan, Kak, bukan hak kita. Nah, artinya kalian percaya Tuhan itu akan membunuhi anak kecil hanya karena bapaknya berzina, betul? Ya kan bukan manusia nih yang membunuh, kan itu kan hak Tuhan yang membunuh. Iya, makanya kamu percaya bahwa Tuhanmu yang bernama Yesus itu rel akan sudi membunuh anak kecil karena bapaknya yang berzina, betul? Ini Tuhan kalian nih. Betul nggak? Ini Tuhan kalian yang maha pengasih itu kan? Ini Tuhan yang maha pengasih itu kan? Yang mengampuni orang-orang jahat kan? Tuhan yang mengajarkan Tuhan yang mengajarkan kasihi musuhmu adalah Tuhan yang sama yang membunuh anak kecil yang tidak berbuat apa-apa karena perbuatan bapaknya.
Betul? Yang penting kan bukan manusia yang membunuh kan Kak. Iya, yang kubilang kan Tuhanmu ini, Dek, kelakuan Tuhanmu Itu ini kan, kan. ya itu kan hak dia, suka-sukanya. Ya makanya berarti kamu terima kan Tuhan seperti ini, Tuhan yang menyuruh kau mengasihi orang-orang jahat, tapi Tuhan yang sama membunuh anak kecil karena kelakuan orang jahat. Betul? Parah beh. Inilah teman-teman. Inilah kalau beragama tidak memakai akal. Bagi mereka nggak masalah. Tuhan yang membunuh anak kecil karena dosa nenek moyang Tuhan. Tetapi Tuhan yang sama katanya adalah Tuhan yang kasih. Yang mengajarkan untuk mengasihi orang-orang jahat. Ya kita pun kalau dipanggil Tuhannya sekarang Kak, bisa-bisa aja nyet. Itu hak Iya, dia. intinya kamu mengakui kalau Tuhanmu ini berhak menghabisi sesuka hati dia kan? Ya sesuka hati dia lah. Nah, sesuka hati Tuhanmu itu bahkan dia menghabisi, membunuh anak-anak yang tidak bersalah, betul? Karena Tuhan itu yang menilai yang baik dan yang tidak Jangan baik. jawab karena dulu, dipastikan dulu iya atau tidak, baru jawab karena. Kalau iya jawab karena, kalau tidak jawab karena. Kalau jawab karena itu berarti kau sudah mengiyakan, berarti iya jawabannya. Maka teman-teman kita Kristen ini menyembah kepada Tuhan yang pelin-pelan keji lagi kelakuannya seperti psikopat. Tuh, hanya psikopat yang membunuhi anak kecil yang tidak berdosa dan menikmati pembunuhan itu. Hanya psikopat yang berdamai dengan orang-orang jahat dan membiarkan pelaku kejahatan, tapi kemudian membunuh anak kecil yang tidak bersalah. Hanya psikopat. Kita boleh beradu argumen ini di meja ilmiah. Saya bertemu dengan psikolog, psikopat manapun, bertemu dengan orang yang tidak psikopat, dengan orang yang belajar filsafat, saya yang nyatakan. Hanya psikopat yang tega membunuh anak kecil yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang jahat. Hanya psikopat yang kemudian berdamai dengan orang-orang jahat tapi membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Hanya psikopat itu teman-teman. Hanya psikopat. Ngeri kawan. Itu kenapa kalian banyak melakukan kejahatan selama peradaban. Kenapa? Karena kalian membaca Bible. Itu. Itu ajalah pesanku sama kakak. Pahami terlebih dalam lagi Kak. Saya sudah terlalu dalam memahami kitab kalian sehingga bergidik bulu rumah saya. Semakin kupahami kitab kalian semakin mengerikan, semakin menakutkan isi kitab kalian. Semakin takut aku tinggal di kalangan mayoritas kalian. Kenapa? Mengerikan isinya. Ketika anak kecil hasil dari perjinan bunuh, ditulahi oleh Tuhan. Bahkan ketika di dalam kitabmu Tuhanmu berkata, kalau ada orang yang tidak seagama denganmu satu orang saja, bumi hanguskan daerah itu. Ngeri kawan. Itu Tuhan perjanjian lama. Yang konon katanya adalah Yesus. Oke lah Kak. Gini, sekarang adalah pertanyaanku sama kakak ya. Udah bertanya aja ya dek ya. Memang berat kalau ditanya sama Bunda Gembala ini. Karena kakak berkata seperti itu kan, agama yang ini yang benar, agama Islam yang benar, agama Kristen yang benar, kan kita tidak tahu kan. Seharusnya kita berpikir secara logika saja lah. Mana yang pantas diikuti, yang Yesus yang hidup atau Muhammad yang masih di dalam kubur? Oke. Saya tanya, ketika kamu mengatakan bahwa Tuhanmu masih hidup, bisa nggak kamu membuktikan Tuhanmu masih hidup sampai sekarang? Bisa. Pernah bertemu dengan dia nggak lagi hidup? Ada gunanya nggak dia hidup? Tetapi kan ada dalilnya kan. Iya, saya tanya, dalil di kitabmu itu kan dalil yang ditulis oleh orang yang tidak diketahui siapa. Saya tanya sama kamu, pernah nggak kamu bisa membuktikan secara rasio Tuhanmu itu hidup? Kenapa? Buat apa mengklaim Tuhan hidup tapi Tuhan itu tidak ada gunanya? Bentar dulu, ini kita rasio. Saya belum selesai. Saya mengatakan lebih baik mengikuti orang yang meninggal, tapi ajarannya memperbaiki peradaban daripada mengikuti orang yang hidup tapi nggak ada kebaikan untuk peradaban. Itu saya. Dengarkan baik-baik dulu. Ini maksudnya gini. Tuhanmu mati dan hidup dan bangkit, tapi apa gunanya buat peradaban? Nggak ada. Kemudian Nabi Muhammad itu meninggal, tapi ajarannya bisa merubah peradaban yang tadinya gelap gulita menjadi jauh lebih baik. Ajarannya tetap hidup. Orangnya sudah meninggal, tapi ajarannya tetap hidup. Tuhanmu hidup, mati, bangkit. Mana ajarannya yang hidup? Mana ajarannya yang bisa dilakukan? Jadi kenapa kau bertanya sama aku tentang Tuhanmu yang hidup, sementara Tuhanmu yang hidup itu belum tentu hidup? Kenapa? Tidak ada satupun sejarawan yang mengatakan Tuhanmu pernah dilihat orang hidup. Mati iya, tapi hidup tidak. Itu cuman klaim dari penulis kitabmu yang tidak jelas siapa. Itu dulu.
Jadi saya lebih baik mengikuti orang yang sudah meninggal tapi ajarannya merubah peradaban, bermanfaat buat peradaban daripada mengikuti orang yang katanya masih hidup tapi belum tahu juga entah hidup di mana dia, nggak ada gunanya juga dia hidup dan ajarannya tidak merubah peradaban tapi merusak peradaban. Contoh, ajaran yang merusak peradaban apa? Gara-gara Tuhan kau mati di Yerusalem, itu Yerusalem jadi tempat yang diperebutkan. Entah kenapa Tuhan mau begitu. Apakah dia tidak berpikir kalau aku mati di Yerusalem nanti orang berebut di sini? Nggak ada kan Tuhanmu berpikir begitu? Mati dia di Yerusalem. Berarti kakak masih belum nyampe lah pikiran kakak ke situ ya. Kok aku pula yang nggak nyampe. Kan kau bilang gini, mana kakak yang lebih mau mengikuti orang yang sudah meninggal atau mengikuti orang yang masih hidup? Pertama, klaim Tuhanmu hidup itu cuman klaim, itu cuman hayalan saja. Kenapa? Kau tidak bisa buktikan Tuhanmu hidup. Coba buktikan Tuhanmu benar-benar masih hidup. Kau bilang ada dalilnya. Kan kitabmu itu semuanya kan karangan manusia yang tidak jelas. Dari mana kamu bisa percaya semua yang ditulis di situ? Nah, makanya kau buktikan. Sebentar dulu, Dekku. Kita kan pakai rasional tadi. Katanya ngajak saya pakai rasional. Gimana sih? Oke. Makanya saya tanya, ada tidak gunanya Tuhanmu hidup di dunia? Apa gunanya dia hidup di dunia? Untuk memberitakan firman Allah. Apa firman Allah yang dia beritakan? Ya seperti yang tertulis di kitab itulah firman Ya Allah. apa? Yang paling inti apa? Yang paling merubah peradaban apa? Ya seperti ini contohnya, kasihilah sesama manusia seperti diri coba sendiri. Kau tunjukkan satu peradaban, satu negara yang menjadi jauh lebih baik gara-gara kasihilah. Mana? Coba. Baik. Coba. Dijelaskan pun sama kakak tuh Tidak selalu ada nggak ada gunanya ajaran kasih itu buat peradaban karena memang tidak bisa diimplementasikan. Kalau ajaran Nabi Muhammad ada, nih kutunjukkan ke jelaskan data. nanti percuma karena yang kita berpikir secara logis. Kalian kalau sudah kepentok langsung bilang percuma. Jawab saja kalau ada. Nih, nabiku yang sudah meninggal itu, nih kontribusinya buat peradaban nih. Nabiku sudah meninggal loh ya, tapi kau tengok, nabiku yang sudah meninggal aja mampu merubah peradaban. Tuhan kau yang hidup aja tidak berguna buat peradaban. Ngapain aku ngikutin Tuhan kau? Nih contohnya. Nih. Kau baca ini, National Geography Indonesia. Bagaimana peradaban muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Ini data bro. Nabiku sudah meninggal, ajarannya masih hidup. Bahkan merubah Eropa menjadi daerah yang berilmu. Nah, itu satu. Yang kedua, ketika Tuhan kau hidup di Yerusalem, Yerusalem tidak merdeka. Babak belur diserang Raja Titus. Tapi ketika Umar Ibn Khattab mengambil Yerusalem dari tangan Sopronius 300-an tahun aman damai. Orang Kristen ke gereja, orang Yahudi ke sinagog. Bahkan ini data yang menunjukkan betapa Salahuddin Al-Ayyubi itu dipuji akhlaknya. Setelah direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari tentara salib. Di mana waktu anak-anak Tuhan mengambil anak-anak Theos, anak-anak dewa ini yang biadab ini rata-rata, mengambil Yerusalem dengan membantai orang Yahudi dan orang Islam. Direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, lalu diakui oleh orang Yahudi sendiri bahwa Salahuddin Al-Ayyubi akhlaknya luar biasa, tidak membalaskan dendam kepada orang Kristen. Ini baru memperbaiki peradaban ajaran Islam. Ajaran Kristen yang mana memperbaiki peradaban? Merusak peradaban iya. 500 tahun inkuisisi Kristen, 400 tahun perburuan penyihir Kristen, kolonialisme Kristen, doktrin Dum der Versas Kristen, doktrin perbudakan itu Kristen, doktrin interkaitera, doktrin penjajahan Kristen, asimilasi paksa di Kanada Kristen, genosida paksa di suku aborigin dan Indian Kristen, perang dunia pertama Kristen, perang dunia kedua Kristen. Kok ngaku-ngaku kalian adalah orang yang memperbaiki peradaban? Merusak kalian rata-rata. Enggak usah kita bercerita terlalu panjang kak. Sekarang giliran diajarkan data-data, ditunjukkan fakta sejarah, jangan bicara terlalu panjang. Giliran diminta menjelaskan, cuma aku jelaskan tahap ajarannya mana yang pantas diikuti. Ajaran Islam lah, mana ajaranmu yang pantas diikuti? Ajaran di dalam kitabmu Lukas 14:26. Barang siapa itu ajaran itu. Diam dulu. Ajaran Islam itu semua bahkan kalian Kristen tanpa sadar mengikuti ajaran Islam. Kau tengok di Ukraina itu. Di Ukraina itu mereka diserang oleh Rusia. Apa yang mereka lakukan? Tanpa dikasih kanan. Bentar dulu aku tunjukkan. Ajaran Islam justru diikuti sama Kristen Rusia dan Kristen di mana-mana. Contoh, kau tunjukkan sama aku negara Kristen yang tidak punya pertahanan untuk melawan kalau mereka diperangi. Padahal ajaran boleh memerangi itu adalah ajaran Islam.
Kalian katanya ditampar pipi kiri kasih kanan, tapi yang paling banyak mengekspor senjata adalah negara anak-anak dewa. Jadi kalian itu cuma omon-omon. Secara faktual tidak terjadi itu, nggak ada ajaran kasih. Contoh Vatikan, ini contoh Vatikan yang menerapkan ajaran kasih dengan tidak ada penjara di sana. Kau tengok nih kelakuannya, nih kau tengok kan, ya. Ini kita kalau mau bicara itu pakai data, Dek. Ya, pakai data. Jadi kita jangan asumsi liar. Ini aku tunjukkan samamu. Ya. Diam dulu, nulis dulu, nulis, Dek, nulis. Berisik, berisik, berisik. Berisik. Kecilkan dulu, kecilkan dulu. Bentar teman-teman ya. Jadi kita teman-teman tidak perlu ngaku-ngaku, tapi fakta yang berbicara begitu loh. Kita akan tunjukkan kepada mereka bagaimana mereka merusak peradaban, kita memperbaiki peradaban. Mana lah datanya itu? Bagaimana fakta-fakta Vatikan itu? Itu negara yang tidak ada penjara, tapi kriminalitasnya itu tinggi di situ. Itu ajaran kalian tuh. Implikasinya buruk buat peradaban. Gara-gara ditampar pipi kiri kasih kanan orang jahat dibiarkan saja tidak ada penjara. Vatikan negara yang paling banyak kriminalnya di situ. Itu datanya ada. Gitu. Jadi kalau bicara itu sama saya pakai data, jangan pakai cocong ortologi. Mana lah pula datanya nih? Teroris, kejahatan di Kristen nah ini nih. Bentar. Paus Fransiskus. Pokoknya Vatikan itu udah Vatikan itu negara Kristen, disentil sama PBB. Dikatakan bahwa negara Vatikan itu negara yang paling banyak di situ pastor-pastornya mencabuli anak-anak. Begitu juga dengan fakta-fakta di Vatikan itu justru di situ paling banyak kejahatan. Nih, aku tunjukkan samamu ya. Ini fakta-fakta Vatikan nih. Ini gara-gara ajaran kasih nih. Masa Tuhan nggak tahu kalau ini akan terjadi? Yang kedua apa? Tidak punya penjara. Tidak punya penjara. Ini dia nih, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Gara-gara ini yang terjadi nih. Kriminalitasnya tinggi. Nih. Sebagai negara yang tidak memiliki penjara, Vatikan memiliki angka kriminalitas yang cukup tinggi. Kejahatan yang tercatat umumnya terjadi di kalangan turis. Mereka menjadi pelaku dan juga korban. Kejahatan paling umum adalah mengutil, pencurian, dompet, perampok. Situs pariwisata Vatikan meminta turis untuk selalu waspada. Tuh terjadi tuh. Gara-gara nggak ada penjara tuh. Sedangkan orang yang sudah diberi hukuman saja masih banyak merusak peradaban. Bani Israel yang sudah berkali-kali dihukum Tuhan aja masih kelakuannya biadab. Ini pula Tuhan kemudian membuat sebuah aturan baru. Nggak usah lagi dihukum orang jahat. Supaya apa? Supaya kalian nggak jahat. Malah tambah rusak peradaban. Lalu kalian mengatakan bahwa ajaran kalian itu ajaran kasih. Makanya saya selalu bertanya, apa alasan Kristen dikatakan ajaran kasih? Tuh. Ini fakta, saudaraku. Saya tidak penuh kebencian. Saya tidak benci kalian. Saya hanya ingin mencerdaskan anak bangsa supaya menyadari bahwa ketika kalian menghina agama Islam, itu bisa saya kembalikan beribu-ribu kali lipat. Pedih. Makanya saya tadi bilang, inilah kelakuan. Tadi saya buka room sendiri. Ngamuk semua anak-anak teos, anak-anak dewa. Kejang semua ayat mereka. Jadi ketika saya bicara, saya tidak bicara dari asumsi liar dan kebencian. Karena saya tidak boleh begitu. Saya Islam. Orang Islam itu diajarkan bicara menggunakan data. Orang Islam itu diajarkan bicara menggunakan fakta. Tidak boleh kami itu. Ya. Seperti itu. Ya, Daki. Silakan Daki. Kita butuh orang. Kenapa kakak tidak bisa menjawabnya tadi yang kubilang? Jawab apa? Yang pantas diikuti ajarannya Yesus Kristus ajaran atau yang Islam, ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan kebobrokan menyembah Tuhan yang katanya 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tidak ada. Tidak ada satupun. Loh, Tuhan kau aja ikut berperang loh. Tuhanmu saja mengajarkan Daud untuk berperang, apa salahnya? Tuhan mengajarkan Daud untuk berperang nih. Kok begitu, Dek? Jangan hipokrit nih. Belum tahu satu. Itulah ajaran yang baik. Ini ajaran aib
aib berarti kitabmu berarti. Berarti kitabmu ajaran aib. Mazmur 144 ayat 1. Berarti ini Tuhannya Daud, ini Tuhan yang aib. Ya. Ini yang mengajarkan Daud bertempur itu justru Tuhan nih. Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajarkan tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nih. Kalian mau bilang ini aib ini. Berarti ini aib Tuhan. Berarti ini Tuhan yang biadab. Tuhan yang mengajarkan Daud berperang ini Tuhan biadab berarti. Waduh. Masa bapaknya Tuhan kalian bilang biadab? Kan dia yang merencanakan kalian Yesus mati buat menyelamatkan kalian. Ada-ada aja kalian ini. Itu kan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Berarti ini biadab. Sebelum Yesus datang ini Tuhan biadab. Karena manusia tidak hidup dalam kebenaran. Jadi sekarang manusia sudah hidup dalam kebenaran gitu. Kebenarannya mana di Kristen? Mana? Coba tunjukkan satu negara Kristen yang benar. Coba. Yang kita benar karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tunjukkan kepadaku satu aja orang Kristen yang benar setelah percaya Yesus. Tunjukkan satu aja mukanya mana, kayak mana mukanya. Ini kayak muka ini nih, perempuan ini yang minta botok donatur jual firman Tuhan. Itu. Atau Lina Wijaya yang buka celana dalam. Atau Metatron yang minta iPhone Pro Max lari ke luar negeri. Atau Rudy Yohanes yang berantem dengan Edis TV. Satu umat Kristen yang benar setelah jadi Kristen, tunjukkan sama saya satu orang aja. Biasa jadi Kristen juga. Tunjukin. Mana? Biar berguru aku kepadanya. Enggak, kita berbicara terlalu panjang pun percuma. Terlalu banyak kebohongan kalian membawa agama di sini, Dekku. Sekarang Ngaku anak ini, Tuhan berpikir bohong. adalah kita Ngaku secara ajarannya logika. damai bohong. Ngaku ajaran kalian itu membawa perdamaian bohong. Ngaku bahwa kalau kalian mayoritas menjadi baik bohong. Kenapa saya di sini mempertegas ucapan saya? Apa yang saya ucapkan dari tadi terpenuhi di hadapan kita. Semua yang kalian bicarakan tidak terbukti dan bahkan bertentangan dengan realitas alias dusta. Ngaku-ngaku kalau jadi Kristen benar. Mana Kristen yang benar? Kristen yang mana? Oneness, Tritunggal, Unitarian. Siapa Kristen yang paling benar? Seluruh apologet kalian tunjukkan kepada saya. Siapa yang benar? Inilah kalian, saudaraku. Kalau kalian mengajarkan kedustaan dan doktrin di gereja kalian, silakan. Tapi kalian berhadapan dengan kami umat Islam. Perintah utama dalam Al-Quran adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama. Ya bukan utama ya, wahyu pertama. Apa maksudnya? Kami itu diperintahkan untuk menganalisa, mentadabur, memperhatikan, belajar, dan kritis. Jadi ketika ada orang bilang ajaran kami ajaran damai, apa buktinya? Tuhanmu mati dan bangkit di hari ketiga, gunanya apa? Buat peradaban? Nggak ada. Ngapain aku harus menyembah kepada Tuhan yang kematiannya nggak ada gunanya? Nabiku meninggal yang kalian ejek, itu ajarannya memperbaiki peradaban. Gara-gara nabiku lah Umar Ibnu Khattab itu membuat damai Yerusalem selama 300 tahun sebelumnya, kemudian dihancurkan oleh tentara salib Paus Urbanus kedua. Baru direbut lagi sama Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi dipuji sama orang Yahudi karena akhlaknya. Ini baru nih hamba Tuhan. Nggak perlu ngaku-ngaku anak Tuhan. Ngapain ngaku-ngaku anak Tuhan? Kelakuan kayak Dajjal. Lebih baik mengaku hamba Tuhan, tapi memperbaiki peradaban. Ini kelakuan kalian. Parah kali, itu bro, parah, serius. Kalian MPD kalian tuh udah akut, berobat kalian ke rumah sakit, serius. Pergilah ke psikiater, harus berobat kalian. Kalau nggak berobat kalian rusak peradaban ini. NPD kali kalian. Doktrin itu membuat kalian jadi NPD gitu loh. Jadi NPD kalian, serius. Mengerikan kalian. Luar biasa kalian ya, mengerikan. Oke lah Kak, mau terima tidak terima itu terserah Kakak lagi. Ya memang terserah saya lah, masa saya diatur orang, gimana sih? Ya karena iman kita itu menyelamatkan kita dari maut. Oke, kalau seandainya saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saya selamat. Ya tentu selamat lah Kak. Oke, saya berzina besok, masih selamat saya? Ya bukan seperti itu pemahamannya Kak. Katanya iman saja yang menyelamatkan. Gimana ini nggak konsisten adik kita ini Bukan loh? mesti seperti itu pemahamannya Ya udah, sayang. apa definisi iman? Apa definisi iman dalam Kristen? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan Ya, bukti apa dari segala maksudnya? sesuatu yang tidak kita Ya lihat. nggak ngerti maksudnya apa? Apa maksudnya? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, selamat itu?
Amin, benar-benar. Harus berbuat baik nggak? Harus berbuat baik, bukan seperti yang jadi kakak bilang Kristen? tadi. Ngapain jadi Kristen kalau ternyata jadi Kristen harus berbuat baik lagi? Kenapa? Tuhanmu kan sudah mati menebus dosamu. Ngapain Tuhanmu mati menebus dosa kalau begitu harus berbuat baik lagi jadi Kristen? Karena Yesus pun berkata, jika engkau mengasihi aku, lakukanlah Oke, tunjukkan perintah. sama aku. Bagaimana cara mengasihi Yesus menurut Yesus? Biar ku ikuti kau. Itu melakukan perintahnya, memberitakan Injil. Coba tunjukkan. Mengasihi sesama memberitakan Injil kita aja. manusia. Iya, mengasihi sesamamu manusia sebagaimana mengasihi Iya. dirimu sendiri. Jangan potong ayat itu. Benar, benar. Tunjukkan cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Yesus mengajarkan untuk kau zolim kepada dirimu, pikul salib. Ya. Ya, kalau kau budak kau harus patuh, tidak boleh melawan majikanmu walaupun dia bengis. Itu cara mengasihi diri sendiri. Berarti kau siksa orang lain seperti kau menyiksa dirimu, begitu? Kalian ini orang yang banyak bicara tapi tidak memiliki hukum yang jelas tentang ajaran kasih. Yang kutanya itu ketika Yesus ajarkan kalian, kasihilah sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Kutanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Apa kata Yesus? Pikul salibmu, sangkal dirimu. Ya? Dan Tetapi kan bahkan bukan penderitaan salib, kan? Yesus itu menjadi suri tauladan. 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Kau baca satu perikop. Penderitaan Yesus itu jadi suri tauladan. Jadi kau harus menderita. Maka ketika kau mengasihi orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri, kau menderita. Kau menderita, orang lain kau buat menderita. Gitu. Itu kenapa terjadi penjajah. Kan pemahaman kakak kan seperti itu. Ya makanya saya tanya, bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus? Nih, kutunjukkan samamu. Ini aku baik loh. Saking baiknya aku kutunjukkan kau ayat kitab yang nggak kau pahami itu untuk menunjukkan sama kau bagaimana menurut Yesus berbuat baik kepada dirimu sendiri ini. Nih ya. Sudah kau ikuti enggak? Kata Yesus, kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi diri sendiri. Kutanya, bagaimana cara memperlakukan diri sendiri dan mengasihi diri sendiri? Ini ajaran Yesus nih. Ya, aku bacakan samamu satu persatu ayatnya. Sabar kau ya. 1. Pasrah kalau ada yang meminta duitmu. Lukas pasal 6 nomor 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Karena itu yang kau buat kepada dirimu, kau buat pula kepada orang lain. Itu Iya. perintah Yesus. Oh, berarti kalau kau minta sama orang lain harus pasrah memberikan kepada kau. Ya kita Pantas memberi. kalian penjajah. Pantas kalian Kita- penjajah. Karena kalian berharap ketika kalian begitu, maka ketika kalian ambil tanahnya orang Afrika harus rela memberikan itu. Karena itu ajaran Yesus. Yang kedua, nih, harus kasih sama yang meminjam. Matius pasal 5 nomor 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jadi kalau ada yang minta kau berikan nggak? Ya aku kasih kak. Ya udah, kau punya motor nggak? Tetapi kan bukan seperti itu pemahamannya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Di sini dijelaskan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Aku orang bukan? Kalau memang benar-benar itu benar-benar Tidak memang ada di situ kata Yesus. Jangan kau menambahi firman. Kata Yesus begini, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau minjam daripadamu. Pinjam duit 10 juta. bagi yang tidak mempunyai itu kak. Tidak Artinya, ada tertulis di situ, kau tambahi. Kau yang jadi Tuhan sekarang. Inilah kalian katanya ngikutin Yesus. Bohong kalian itu, bohong. Nih kata Yesus nih. Patuhlah kepada majikan yang jahat. Mau kau kalau jadi budak tidak boleh melawan kalau kau disodomi sama majikanmu? Mau kau begitu? tidak boleh kak melawan. Iya, berarti kalau kau mau disodomi sama majikanmu, kau rela, ikhlas, tidak melawan. Tidak kak, tidak melawan karena itu bukan diajari seperti itu. Ini ya, 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kalau ibumu menjadi hambaku, kalau ibumu ku suruh perkodok sama orang lain, karena aku adalah majikan jahat, kau melawan nggak itu? Tidak boleh melawan kak. Tuh, Tidak boleh. kalau jadi Kristen itu, kalau melihat mama kita dianiaya, kita nggak boleh melawan teman-teman. Itu Tidak ngeri boleh, kali. tidak boleh. Ajaran Orang tua- Kristen menjadikan anak durhaka kepada orang tuanya. Ini ajarannya. Orang tua kita pun sekalian dihina, kita tidak boleh membalasnya. Oke, kalau ada mamamu ditampar pipinya di depanmu, kau lawan nggak orang yang menampar mamamu? Iya, tidak Nah. boleh
Inilah ku bilang, mereka jadi psikopat kalau jadi Kristen. Kalau mamaknya ditampar, mereka mengikuti Yesus, tidak akan membela kemuliaan mamaknya. Mamaknya dibiarkan. Kenapa nggak boleh lawan? Itu kan urusan Tuhan nanti yang menghakimi dia. Ya makanya aku bilang, kan betul. Ya udah, Nah. sudah kalian tangkap kan orang Islam kan? Begini kalau jadi Kristen. Kalau Berarti jadi kan kita Kristen sudah mengikuti melaksanakan. ajaran apabila iya, ya nggak apa-apa, masuk surga aja kalian nggak apa-apa. Nah. Mengikuti ajaran Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, laki-laki ini kalau mamaknya kalian tampar depan dia, tenang saja kawan-kawan, dia tidak akan melawan, dia akan biarkan itu. Itu dia. Itu betul. Makanya kalian gue bilang, dan itu pun cuman omon-omon, coba kalian tampar mamak depan dia, kalau nggak digorok kalian. Itu cuman omon-omon. Omon-omon doang teman-teman. Sedangkan kita yang tidak mengganggu keluarganya saja, kita sudah dibikin babak belur. Rudi Yohanes saja sudah dibikin mau babak belur. Inilah ajaran omon-omon saja. Silakan kau coba praktekkan ya. Sherlock alamatmu, biar kami uji dulu ya. Tolong Sherlock alamatmu, kami pengen coba tampar mamakmu. Kami pengen buktikan kau anak Tuhan. Silakan. Sherlock alamatmu, Daki. Teman-teman ya, Daki mengatakan kalau mamaknya ditampar depan dia, dia tidak akan melawan, dia akan diam. Tetapi kan kita berdoa untuk dia. Ya berdoa aja kok nanti kalau mamaku ditampar. Pas mamaku ditampar, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, tolong mama aku. Gitu aja kok nanti. Boy pengadu nah Karena gini, doakanlah musuh katanya kan. Iya, berarti kan betul kata Uni kan, Dek. Kalau mamamu ditampar sama orang yang tidak dikenal, kau tidak akan melawan, tapi kau berdoa. Ya Tuhan, mamaku ditampar. Tuhan baik, tolong selamatkan mamaku. Mamaku udah babak belur, kau berdoa. Mamaku udah babak belur kan Tuhan. Kau tengok mamaku lagi kan. Tampar sekali lagi. Ya Tuhan baik, Tuhan baik. Tengok mamamu ditampar sekali lagi. Tuhan baik. Gitu kan? Gitu kan yang akan terjadi kan? Tetapi kan ajarannya seperti itu. Tetapi kan kita nggak mungkin kita biarkan seperti itu, Kak. Berarti ajaranmu bertentangan dengan nalurimu. Karena nggak mungkin kau sanggup. Inilah bukti Karena ajaranmu kita nggak orang- layak dipakai. kita Makanya orang aku dunia. bilang, makanya ajaran kau nggak cocok di dunia. Ya karena kita tidak taat tentang seperti itu. Bukan karena Justru tidak itu taat, karena ajaran kau nggak masuk akal. Bukan tidak taat, ajaran kau nggak rasional, nggak masuk akal, nggak ada ini menyentuh hati titik paling dalam. Mana mungkin ada orang ditampar mamaknya diam aja, orang gila itu. Tapi itu yang diajarkan Tuhanmu. Ajarannya seperti itu, cuman kita nggak Makanya aku bilang, mungkin. ajaran kalian itu di hadapan ajaran Islam dikatakan ajaran bodoh. Kenapa? Diajarkan untuk membiarkan mamak mukarol ditampar. Karena dalilnya apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Itu ku bilang, ajaran ini di hadapan ajaran umat Islam adalah ajaran bodoh. Ajaran gila. Karena diperintahkan anak-anak untuk membiarkan mamaknya ditabok. Kemudian baru kau sadari itu, lalu kau bilang tak mungkin aku ikuti, yang memang nggak mungkin. Nggak mungkin kau ikuti, karena ajaran ini nggak masuk akal, nggak rasional, makanya kau menentang. Buktinya kau tentang, lalu kau ngaku-ngaku aku nggak kuat dengan ajaran itu. Nggak gini. Memang nggak ada yang bisa menjalankan ajaran ini kecuali orang gila. kita Mamanya berbuat jahat. ditampar, mamanya ditampar. Aduh, turun aku Nandar. Aku ganti akun dulu Nandar. Kita berbuat jahat itu kan apa ajaran baik itu, Kak? Kalau berbuat jahat itu ajaran baik atau tidak, Kak? Sabar ya. Kian Gani sabar ya. Naik Riva. Seandainya saja ku bisa menghentikan waktu bila putri sabar ya bang ya, sabar bang. Siripanya kena tombak bang. Guys, Siripa ini gimana sih? Putri, jangan menangis.
hapus air mata di wajah janjimu. Putri, seandainya saya ku bisa menghentikan waktu. Di mute, Riva. Dulu. Bentar. Jangan di mute. Sabar, gue siap-siap dulu. Oke. Sabar Putri, ya. seandai mamamu di Riva, tempat hapus orang, air jangan kau mata melarang. Diam dulu, gue nyanyi dulu buat si di Gandhi dulu ya. wajah cantikku. Putri, kalau mamamu digebukin orang, jangan kau melawan. Putri, pikulah sani. Ayo. Fokus itu dia tadi lagi nanya tuh. Pipi kiri, kasih yang kanan. Jika mamamu ditampar orang, janganlah melawan. Itu tidak baik. Jika Tuhanmu aduh sakit tenggorokan aku dah, capek. Jika silakan ya Gandhi Bunda masih ada di sini. Gandhi, gimana anak Bunda, sudah siap ditampar mamanya untuk diam saja nanti Gandhi? Iya, kita membalas contohnya. Apakah itu ajaran kasih, ajaran kebenaran, bukan? Beda Gandhi. Membalas kejahatan dengan melawan orang jahat itu beda. Contoh, pernah mendengarkan lagu ini nggak? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Tanggal 17 Agustus bukan memperingati hari pahlawan nasional membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi tanggal 17 Agustus itu adalah hari di mana pahlawan nasional melawan kejahatan, Gandhi. Jadi melawan kejahatan dengan melakukan kejahatan baru karena dijahati itu berbeda, Gandhi. Contoh, membela kejahatan artinya membiarkan kejahatan, itu ajaranmu. Tapi melawan kejahatan artinya tidak membiarkan kejahatan itu terjadi, Gandhi. Itulah bedanya ajaran kita, adekku. Ketika di ajaranmu dikatakan apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan, ini sama saja dengan melegalkan kejahatan, bahkan memfasilitasi kejahatan, karena kejahatan yang pertama disuruh lagi melakukan kedua kali. Mamamu ditampar ketepak, kau duduk diam saja tengok, karena kau suruh mamamu, mama berikan yang kanan. Aku kalau jadi mamamu, ku telan kau bulat-bulat, ku buang kau ke selokan, ku kutuk kau jadi batu. Ajarannya kan tidak boleh membalas, Kak. Makanya aku bilang, itu ajaran normal nggak kalau tidak boleh membalas orang jahat? Normal, ada orang jahat, bukan gitu, bukan membalas jawab. Kau tengka, makanya kau baca ayatnya. Inilah ku Gandhi, kau ini tersesat nggak? Kau ikuti ajaran Yesus nih. Menurut Yesus itu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kau tidak boleh melawan, kau diamkan, kau biarkan. Arti melawan dengan membalas beda, deku. Melawan itu artinya ketika ada orang menjahati kita, kita bisa melakukan cimande cikalong. Contoh, ada orang memperkosa aku. Dulu, Tuhan yang bekerja jadinya. Ya makanya aku bilang, kalau kau diperkosa, kau diam saja atau melawan? Pasrah. Ya, itu kalau kau diperkodok, kok beda cerita. Kalau kau diperkodok sama Edis TV, lobang buditmu dikejar sama Edis TV, kau diam melawan atau pasrah? Jawab. Terdiam karena menikmati, kawan-kawan. Dikasih bokong kiri, dipakai bokong kiri, kasih bokong kanan, gitu kan? Ngiri, saudara. Jadi ketika kalau laki-laki ini diperkodok sama si Kudis TV, diserang dubur-duburnya, dia menikmati, pasrah dia. Kalau perempuan-perempuan Kristen diperkodok, aku adik bang, lakukan lagi bang, gitu kan dek? Karena apa? Tidak boleh melawan, pasrah.
Ya konteksnya kalau cuman kau yang hidup di dunia ini ya wajar kayak gitu. Kan ada pemerintah juga. Konteksnya. Berarti kau minta tolong pemerintah. Berarti ajaran Tuhan kau harus ditambahi lagi sama ajaran pemerintah. Maka ajaran Tuhan kau bertentangan dengan ajaran pemerintah enggak? Di Alkitab Di ajaran kan pemerintah, juga. tunggu. Aturan pemerintah kan ada juga kan. Di dalam hukum-hukum positif, ketika ada orang jahat, boleh nggak polisi melawan sama tentara kita? Ya boleh. Nah, berarti ajaran mana yang kau ikuti? Ajaran Yesus yang tidak melawan atau ajaran dari pemerintah kita yang boleh Ya, melawan? dua-duanya. Mana bisa mengikuti ajaran yang kontradiksi? Yang satu tidak boleh melawan, yang satu boleh melawan. Mana bisa kau ikuti itu? Kau jangan kau pikir Kan satu kita adalah disuruh tiga, tiga di adalah Alkitab satu di itu sini. disuruh juga patuhi juga. Di dalam kitab, makanya berarti kontradiksi Patuhin ajaranmu. aturan pemerintah juga. Yang bukan? menyuruh mengikuti aturan pemerintah siapa? Yesus atau Paulus? Apa? Ya Nah, jelas coba Tuhan tunjukkan. Yesus. Coba tunjukin dalilnya. Berarti Yesus ini kontradiksi, guys. Enggak. Kalau Paulus mau menulis seperti itu atau menyurat seperti itu, berarti kan itu dari Roh Kudus. Yang saya Ya, tanya berarti itu dari mana Yesus ajaran juga. Yesus. Saya nggak tanya kenapa Paulus menulis begitu. Iya. Baru kau jauh karena. Yang saya tanya mana perintah Yesus, patuhlah kepada pemerintah akan segala sesuatu. Mana? Yang Biar aku ditulis tahu. Paulus juga. Itu Sama ajaran juga. Paulus, itu ajaran Yesus. Iya. Nah, bisa nggak kau buktikan kalau yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus? Apa buktinya? Yang ada di Alkitab itu juga yang dituliskan Paulus kalau dia ketemu sama Roh Kudus. Itu pengakuan Paulus. Buktinya apa? Karena Yesus berkata, kalau Ya dia udah, masuk sekarang surga, gini, maka sekarang nanti gini, kalau ada yang sekarang maaf, gini. diam Sipa, dulu. sekarang Kenapa gini. kau potong aku Buktikan ngomong? juga kalau Kenapa Muhammad ketika itu- aku, oke, aku Enggak, buktikan buktikan Nabi juga Muhammad adalah itu Nabi. ketemu sama- Iya, sama Allah. buktikan. Ya bukti, Tenang mana aja, buktinya? aku buktikan. Mana buktinya? Ya, aku yang buktikan. Ya, mana bukti Dengarkan baik. fisiknya? Mana bukti Satu, fisiknya? Kenapa kau ngulang-ngulang? Ya mana Kau bukti ngulang. fisiknya? Mana? Ini Mana? aku Coba, ngomong. coba, Aku coba ngomong, ditunjukin, kenapa- coba Ya, aku ditunjukin. ngomong, kenapa kau biarkan? Oke, coba. Diam. Dengarkan teman-teman ya, ketika orang ini mengakui bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus, dia tidak mampu membuktikan. Kenapa? Yesus membantah bahwa akan ada orang yang ditemui dia setelah dia naik ke langit. Kenapa? Yesus berkata, akan ada nabi palsu yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Makanya Yesus berkata, Matius 24 ayat 24. Barang siapa yang mengatakan, Mesias ada di sana, Mesias di padang gurun, Mesias dalam kamar bilik, maka itu jangan kau percaya. Tiba-tiba Paulus mau ke Damsik di padang gurun tergelincir kejang-kejang karena epilepsi mengatakan aku mendengar suara. Lalu mereka percaya. Inilah kenapa aku bilang mereka ini bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Nah kalau kau tanya apa bukti Nabi Muhammad itu adalah datang dari Tuhan. Tunjukkan satu ajaran Islam yang merugikan penganutnya dan merugikan orang lain. Gak ada. Agamamu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Contoh. Di dalam agamamu Matius 23:15. Celakalah orang Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan dan pengikutnya menjadi orang terjahat. Terbukti, Kristen menjadi orang terberingas sepanjang sejarah karena banyak merusak peradaban. Itulah bukti kalau Nabi Muhammad benar dan ajaranmu tidak benar. Kenapa? Rasulnya tidak benar, ajarannya pun tidak benar. Bagaimana mungkin ajaran dikatakan benar ketika dikatakan kepada budak atau hamba? 1 Petrus pasal kedua nomor 18. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikanmu walaupun majikannya bengis. Tidak diizinkan melawan orang jahat di agamamu. Dan ini tidak pernah diajarkan dimanapun, di negara manapun. Bahkan tidak mungkin ada satu negara mengajarkan ini. Karena tidak rasional. Maka ini ajaran merugikan diri sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan mengajarkan kepada kita untuk merugikan diri sendiri sementara dia pengasih kepada kita. Maka ini adalah ajaran iblis karena iblis yang menginginkan kita menderita. Maaf, bukti faktanya mana bukti faktanya? Lah, faktanya ini agama Islam itu mengeluarkan peradaban Eropa yang gelap ke dalam ke ini. Enggak, mana buktinya Muhammad ketemu sama Allah? Mana ada kami mengatakan Nabi Muhammad ketemu sama Ya udah, Allah? berarti Kau pun jangan ada. dipaksain kalau Ya, sejak misalnya kapan aku kayak bilang? Paulus Sejak kapan ketemu sama Nabi Muhammad Yesus? bertemu Allah secara langsung? Kalau- Kau pun aneh. Memangnya kau pikir Tuhan kami kayak Tuhan kau yang datang-datang nongol kayak jadi orang? Ada aja kau. Ini ya, ini bukti kalau ajaran Nabi Muhammad itu ajaran dari Tuhan, memperbaiki peradaban. Nih, bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Ini ajaran dari Tuhan yang benar. Nggak mungkin ajaran setan. Masa ajaran setan memperbaiki peradaban? Ajaran setan itu merusak peradaban. Contohnya ajaran di Eropa dulu ketika Kristen bermusuhan dengan ilmu pengetahuan. Kolek peradaban, baru ajaran setan. Kalau kita klasifikasikan ajaran setan itu merusak peradaban. Itu loh. Sekarang udah nyata buktinya di dunia Apa? ini buat rusuh Islam kan, bukan Kristen. Mana tunjukkan Itu aja. peristiwa yang dibuat rusuh oleh orang Islam. Mari kita bahas pakai data. Aku tunjuk pakai data, aku pakai data ya. Nih. Yang paling dekat aja sekarang di Nigeria itu apa yang terjadi? Ya apa yang terjadi di Nigeria? Coba jelaskan mana datanya. Coba. Pembantaian kan, bukan Ya Kristen? coba aku tunjukkan datanya. Coba aku tunjukkan data.
Kita bisa lihat semua kan di berita. Kau tunjukkan data, jangan kita aja kau bilang, tunjukkan data. HP itu cuma satu yang ini lagi Tunjukkan dicas data. lagi. Nggak usah ini kalau kau mau tahu bagaimana kejahatan agamamu, aku pakai ajaran nih. Bagaimana busuknya ajaranmu ini. Nah, Ini kena peringatan 2 kali nih. udah matikan aja dulu Nandar. Kita tunjukkan kebobrokan ajaran Kristen ya. Matikan dulu. Naik lagi brother ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.